Kita mau lihat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya nih. Semoga dalam keadaan selalu sehat dan bahagia selalu ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Desi, tim marketing Universitas MH Tamrin. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya juga tidak ditemani sama Kak Maya. Tapi saya ditemani sama dua teman saya nih yang cantik-cantik ya. Ini dengan Bu Jumhati, lalu ini ada Ibu Feby ya. Oke, Ibu Jum ini sebagai Wakil Dekan Fakultas Kesehatan di Universitas MH Tamrin Jakarta. Lalu Ibu Feby sebagai Ketua Program Studi baru nih di kita ya, Program Studi S1 Kebidanan plus Profesi Bidan. Oke, nah nanti kita akan banyak tanya jawab sama dua narasumber saya di sini untuk terkait tentang universitas atau tentang S1 Kebidanan plus Profesi Bidan yang baru hangat sekali Bu ya, ini launching di Universitas MH Tamrin Jakarta ya. Oke, sebagai pemulaan di live sebelumnya kita mengadakan promo untuk yang mahasiswa yang mau mendaftar di Universitas MH Tamrin Jakarta ya, terutama untuk yang S1 Kebidanan ya Bu ya. Kita ada promo nih buat teman-teman semuanya, jadi tetap stay untuk live Instagram di kita di sini dari awal sampai akhir ya. Nanti kakak bisa screenshot bukti kakak sedang live Instagram bersama kita bertiga di sini. Terus nanti taruh di Instastory kakak, tag sekolah SMA-nya, lalu tag kampus Universitas MH Tamrin, juga tag 3 teman sekolahnya, mau teman sekolah SMA-nya, mau teman rumah juga boleh gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mau masuk S1 Kebidanan, kita akan freekan atau kita akan 0 rupiahkan untuk biaya pendaftarannya ya gitu, dengan persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti di akhir acara, di akhir segmen juga kita akan make sure kembali untuk tata cara biar kakak dapat potongan atau 0 rupiah untuk biaya pendaftarannya. Kan seru banget tuh ya, dapat potongan atau sama sekali free uang pendaftarannya. Dan nggak cuma uang pendaftaran aja yang free atau 0 rupiah, tapi juga kita freekan untuk ujian tes tertulisnya nih. Jadi cuma tes kesehatan aja ya. Oke, sebelumnya mungkin kita akan nge-review sedikit tentang Universitas MH Tamrin Jakarta ya. Siapa tahu ada teman-teman yang baru banget bergabung sama kita. Jadi sebelumnya itu memang kita berdiri menjadi sekolah tinggi dulu ya Bu ya. Kayak sekolah tinggi dulu sebelumnya, lalu pada tahun 2013 baru kita menjadi Universitas MH Tamrin dan ditambah 1 fakultas juga ya Bu ya. Gitu. Jadi sekarang kita sudah menjadi Universitas MH Tamrin ya, dengan 4 fakultas yang ada di kita, yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi Bisnis, dengan Fakultas Pendidikan. Dari 4 fakultas yang ada di kita itu punya beberapa program studi ya. Salah satunya adalah program studi S1 Kebidanan yang baru banget nih launching nih di Universitas MH Tamrin. Lalu ada Fakultas Komputer, nanti ada 2 jurusan ya, ada jurusan Sistem Informasi sama Teknik Informatika. Terus ada di Fakultas Pendidikan ada 3 jurusan ya. Lalu di Fakultas Kesehatan itu sebelumnya ada 12 jurusan ya. Sekarang bertambah lagi saudara kita dari S1 Kebidanan jadi 13 jurusan seperti itu ya. Oke, untuk sejarah sedikit tentang universitas sudah saya jelaskan. Nah, mungkin dari Ibu Kaprodi, Ibu Ketua Program Studi S1 Kebidanan plus Profesi, mungkin ada yang mau disampaikan terkait launchingnya S1 Kebidanan ini tuh? Ya, oke, makasih ya Mbak Desi. Ya, sama-sama. Kesempatannya. Jadi gini, pertama kali kita buka itu pada bulan April kemarin, kita sudah dapat izinnya dari Kemenristek-Dikti ya Bu. Jadi kemudian baru tahun ini kita nerima mahasiswa. Hanya sebagai informasi aja, kita sudah terakreditasi ya, sudah terakreditasi baik. Kemudian kenapa sih, kan orang-orang banyak banget yang udah udah punya S1 Kebidanan dan Profesi Bidan gitu. Kenapa sih harus di Tamrin? Nah, jadi kalian harus tahu kalau di Tamrin itu kita punya 3 unggulan. Yang pertama itu
adalah asuhan kebidanan komprehensif. Kemudian kita menggunakan interpersonal education dan kita mempunyai inovasi teknologi kebidanan. Itu keunggulan kita. Jadi kalau misalnya kalian belajar di sini, ntar kalian bakal mempelajari keunggulan kita. Nah, itu kegunaannya, apalagi sekarang di era new normal, banyak banget bidan itu yang menjadi garda terdepan. Jadi harus siap dengan keadaan yang sekarang harus menguasai teknologi tinggi. Jadi bidan itu nggak hanya dengan teknologi rendah, tapi kita juga harus mempelajari teknologi yang tinggi. Untuk persyaratannya nanti akan kita sebutin ya. Lalu mungkin Bu Jun mau menambahkan sedikit dari yang Mbak Feby sudah paparkan. Oke, halo semuanya, sehat semua ya. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita lagi G. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan hari ini dengan teman-teman semua di sini bisa paham dan bisa mengerti. Terus kemudian teman-teman semua itu bisa like, terus kemudian komen, terus kemudian bisa langsung daftar ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Desi. Jadi bisa nanti dapat potongan pendaftaran loh, 0 rupiah ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feby bahwasanya prodi S1 kebidanan ini memang baru ya. Di Fakultas Kesehatan itu kami memang sudah memiliki 12 program studi loh ya. Jadi Fakultas Kesehatan itu dari tahun 2013 itu sudah mulai eksis ya. Eksisnya itu artinya sebelumnya namanya itu beralih dari mulai sekolah tinggi ya, sekolah tinggi ilmu kesehatan, terus kemudian karena universitas berdiri di tahun 2013 maka menjadi fakultas. Nah, namanya Fakultas Kesehatan. Nah, kita sebelumnya punya 10 program studi. Kemudian ada penambahan, ada D4 Teknik Elektromedik ya. Kemudian ada program pasca sarjana kesehatan masyarakat ya. Kemudian ada program profesi nurse. Jadi nambah deh tuh program studinya. Nah, kemudian kita bertransformasi, berkembang, kemudian akhirnya dan atas izin Allah juga dan semuanya berjalan dengan lancar, akhirnya keluar deh izin program studi S1 kebidanan yang saat ini memang kita hanya memiliki program diploma 3 kebidanan saja gitu ya. Nah, program studi S1 kebidanan ini tidak hanya S1-nya aja, tapi ada profesinya loh teman-teman semua ya. Profesinya itu adalah salah satu syarat seorang bidan untuk bisa melakukan praktek mandiri gitu ya. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah diberlakukan bahwasanya bidan itu boleh praktek mandiri itu tapi harus sudah mendapatkan gelar profesi ya. Gelar profesi ini kami di sini pendidikannya menyatu loh teman-teman dengan program studi S1 kebidanan. Jadi ditempuh dalam waktu 11 semester ya, jadi 4 semesternya itu program studi yang sarjananya, jadi gelar sarjana akademik ya, jadi sarjana kebidanan ya, bukan sarjana terapan tapi sarjana kebidanan. Kemudian nanti 1,5 tahun itu untuk profesi. Nah, teman-teman semua nanti berminat ke S1 kebidanan di tahap sarjana itu akan melakukan wisuda ya, wisuda di 4 tahun itu akan wisuda. Kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan kemudian melakukan pendidikan profesi 1,5 tahun. Itu tidak perlu diwisuda lagi, jadi hanya cukup dilakukan sumpah profesi gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau wisuda 4 tahun udah bisa diwisuda ya. Untuk gelar profesi itu ditempuh setelah teman-teman semua diwisuda, kemudian nanti disumpah profesi. Hanya itu saja yang mungkin nanti dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di S1 kebidanan dan profesi itu satu rangkaian ya, satu rangkaian, dan mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kedepannya bidan itu bisa lebih berkembang dengan baik, kemudian perannya juga lebih jelas ya di sini. Jadi bidan itu tidak lagi di level paling bawah di diploma, tapi sudah masuk ke level tahap sarjana. Jadi nanti kamu sudah punya basic loh ya, bisa buka praktek mandiri, kemudian sudah punya gelar sarjana akademik yang nanti kalau kamu misalnya tiba-tiba pengen jadi dosen, kemudian pengen jadi seorang manajerial, pengen melanjutkan sekolah ke level magister atau S2 itu bisa sekali gitu ya. Jadi tadi sesuai dengan Bu Feby
Ketua Program Studi sampaikan bahwasanya kami mendapatkan izin dari Kemendikbud Dikti ya, sekarang namanya ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Tinggi. Kalau dulu memang namanya Kemenristek Dikti, tapi sekarang udah peralihan tuh menterinya, kemudian aturan regulasi sudah berubah, jadi sekarang jadi Kemendikbud Dikti. Tapi kita di bawah naungan Dikti ya, Pendidikan Tinggi. Nah, alhamdulillahnya izin sudah didapatkan, kemudian kami sudah mulai bisa melakukan perekrutan calon mahasiswa baru. Nah, yang paling mungkin sering ditanyakan teman-teman semua nih, kalau prodi baru itu bagaimana sih akreditasinya, bener gak sih? Bener ya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua harus tahu loh ya, salah satu surat izin itu dikeluarkan itu membuktikan bahwasanya program studi tersebut sudah terakreditasi gitu ya, dengan nilai baik ya. Kalau sekarang kan nilai akreditasi itu sudah tidak dilambangkan dalam bentuk huruf A, B, C lagi, tapi sekarang itu hanya beberapa kategori dari mulai cukup, baik sekali, dan unggul 3 gitu ya. Nah, prodi baru yang saat ini dilakukan yang sekarang ini kita sedang laksanakan ini sudah terakreditasi loh teman-teman, itu dengan otomatis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada saat pembukaan program studi ini kita itu melakukan pengusulan itu berdasarkan borang akreditasi. Jadi sama saja dengan melakukan akreditasi tahap awal dan dinilai pun oleh Lampetekes ya, lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan. Nah, jadi gak usah khawatir teman-teman semua di sini. Jadi kalau kita sudah mendapatkan izin, surat izin itu sudah otomatis di tangan, itu sudah terakreditasi. Cuma kami memang karena namanya baru step awal dasar, itu kan perlu beberapa nilai yang ditambah. Salah satunya kita butuh lulusan. Nah, lulusan itu yang nanti bisa menambah nilai, sehingga nilai itu akan didapat nanti kalau teman-teman semua udah gabung ke sini loh, ke kita nih semua, nanti kita akan upgrade nilainya menjadi baik sekali, bahkan juga unggul. Mudah-mudahan ya teman-teman semua ya. Jadi kalian gak usah ragu lagi untuk daftar program studi S1 kebidanan ya di Universitas MH Tamrin. Yang mungkin tadi seperti Bu Feby sudah bilang, kita punya keunggulan yaitu Interprofessional Education atau IPE. Nah, kamu gak usah khawatir teman-teman semua. Dosen-dosen kebidanan di sini yang ada di S1 kebidanan itu sudah mengikuti pelatihan itu. Dan pelatihannya gak main-main loh teman-teman, gak di sini, gak di Indonesia, tapi di luar negeri ya. Kami bekerja sama dengan Flinders University dalam melaksanakan pelatihan IPE tadi, Interprofessional Education. Kemudian kita sering berkolaborasi loh teman-teman dalam bidang research, kemudian ilmu pengetahuan yang lain, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka kan mungkin teknologinya sudah berkembang dengan pesat, tapi kami diajak kolaborasi. Jadi kamu gak usah khawatir deh teman-teman, dosen-dosen di S1 kebidanan itu dosen-dosen yang mumpuni, baik segi akademis maupun dari segi praktis, karena hampir rata-rata memiliki pengalaman praktik yang mungkin sudah lama ya teman-teman semua mungkin sudah tahu. Nah, itu salah satu penguatan dari saya. Mudah-mudahan nih teman-teman semua yang sekarang hadir menyaksikan live IG kami ini bertiga sudah langsung berminat untuk daftar segera ke program studi S1 kebidanan. Kami tunggu loh hari ini, termasuk tadi pendaftaran Rp0. Jangan lupa ya teman-teman semua. Mungkin itu Mbak Desi dari saya. Terima kasih Bu Jum dengan Bu Feby sudah menjelaskan. Mungkin kalau dari saya mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang sudah kadang-kadang sudah masuk nih ke saya pribadi atau by WA marketing atau by phone gitu. Syarat-syarat untuk masuk ke S1 kebidanan plus profesi ini, apakah ada syarat yang spesifik seperti tinggi badan harus seberapa? Yang jelas harus perempuan sih ya. Kalau itu harus dia perempuan ya, tidak bisa pria ya. Apakah ada spesifikasi yang lebih menonjol dari perempuan dan lain-lain? Oke. Jadi kalau pertama kita itu ada persyaratan tes kesehatan. Di situ nanti akan diperiksa tinggi badan dan buta warna. Nah, jadi tinggi badannya minimal 150 cm, kemudian tidak buta warna.
Untuk lain-lainnya ada fotokopi KTP, KK, ijazah legalisir, nilai rapor, dan foto gitu. Fotonya juga 2x3, 3x4, 4x6 berwarna masing-masing 2 lembar. Ini untuk dokumennya. Nah, yang paling penting itu tinggi badan dan tidak buta warna. Oke, berarti yang paling paling sensitif itu yang tinggi badan sama yang buta warnanya itu. Oh ya juga tambahan untuk yang bisa masuk tahun ini lulusan SMA, SMK dan sederajat. Oke, berarti buat teman-teman yang sudah D3 di luar atau dari Tamrin itu belum bisa berarti Belum ya? bisa. Oke, belum bisa. Untuk teman-teman yang dari D3 mau lanjut ke S1 untuk di Tamrin memang kita untuk tahun ini memang belum bisa. Tahun ini ya, belum bisa. tahun ini memang belum bisa gitu. Mungkin Bu Jum bisa menjelaskan kenapa nggak bisanya nih Bu Jum? Oke, tadi kan sudah saya sampaikan tuh waktu awal tuh regulasi kita tentang akreditasi kan. Jadi kan kita butuh lulusan dulu, berarti ada 4 tahun dong kita menerima mahasiswa ya kan. Nah, kenapa kita tidak menerima yang ahli jenjang dulu? Kenapa? Karena ahli jenjang itu kan start levelnya itu ada di level yang ketiga tahun kan, benar kan teman-teman? Nah, teman-teman yang masuk ini yang lulusan SMA sekarang ini kan startnya masih di 1 tahun pertama, jadi nggak bisa mengimbangi tuh yang 3 tahun itu gitu loh ya. Jadi tunggu dulu tuh teman-teman SMA itu naik ke tahun berikutnya sehingga nanti kalau kuliah bareng ya teman-teman semua itu bisa sama gitu levelnya, sehingga kalau yang program studi baru itu dimanapun loh ya, nggak hanya di Tamrin, di seluruh Indonesia itu aturannya bahwasanya kalau baru pertama 1 angkatan itu jadi nggak bisa terima yang ekstensi dulu, nunggu dulu tuh berapa tahun ada A3 angkatan ya 4 tahun baru kita bisa bareng tuh gabung tadi seperti saya bilang. Jadi nanti sejajar di level D3 ya, di level D3. Jadi kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu baru ada barengannya. Nah, boleh masuk tuh yang D3. Jadi nggak usah khawatir. Kalian yang masih mungkin yang dari D3 mau lanjut bisa nunggu loh ya, sabar ya sama Tamrin. Kalau kamu cinta sama Tamrin, tunggu dong 3 tahun lagi, oke? Nah, yang sekarang kita tunggu itu yang lulusan SMA dulu nih, yang fresh graduate ini. Mudah-mudahan teman-teman ini segera masuk bergabung dengan kami sehingga yang tadi yang D3 itu bisa cepat juga gabung sama kami ya. Jadi itu saja mungkin penjelasan dari kami ya Nadi. Jadi bukan kami tidak menerima, tapi kami belum bisa menerima untuk tahun ini. Tapi nanti tahun ketiga setelahnya kita bisa menerima ya. Berarti informasinya sudah cukup tuh ya untuk yang D3 mau lanjut ke 1. Memang tahun ini kita belum bisa menerima, cuma nanti 3 tahun mendatang kita baru bisa menerima. Oke. Tadi kan Bu Feby dengan Ibu Jungka sudah menjelaskan tentang keunggulan ya untuk S1 kebidanan dan profesi bidan ini. Oke. Saya mau tanya di sini ada fasilitas untuk nanti mahasiswa S1 kebidanannya nggak sih di sini? Fasilitas mungkin lab-labnya gitu. Nah, terus sudah ada nggak sih tuh seperti barang-barangnya di sana sudah tersedia atau enggak gitu? Oke, bagus banget ya pertanyaannya karena di sini itu alhamdulillah sudah lengkap. Pertama kita memiliki 3 rumah sakit sendiri, gitu. 3 rumah sakit besar, kemudian ada 10 unit pelayanan kesehatan. Kemudian kita memiliki laboratorium namanya skill lab. Nah, skill lab ini ada lab keterampilan dasar, lab pemeriksaan kehamilan, kemudian ada lab persalinan, masa nifas, lab bayi baru lahir. Ini lab-lab yang akan sering dipakai untuk kebidanan, dan ada lab penunjang seperti lab komputer, lab gizi, lab kimia, biologi, dan parasitologi. Kemudian ada free wifi di sini juga untuk kalian yang menjadi mahasiswa dan ya. Kemudian ada perpustakaannya juga dan ada aula pastinya. Oke, berarti perpustakaannya juga sudah mendukung untuk proses pembelajaran seperti kebidanan profesi itu ya. Oke. Karena setahu saya juga memang perpustakaan kita ini sudah sangat mendukung untuk dari segi banyaknya referensi buku yang sudah kita punya. Oke, ini ada pertanyaan nih, bagaimana fakultas untuk mahasiswa lama untuk subsidi kuota? Fasilitas maksudnya. Fasilitas mahasiswa lama untuk subsidi kuota Yang udah jadi mahasiswa. Oh, Terkait adanya COVID ini kan mereka
ini nih mereka belajar di rumah gitu. Adakah subsidi mungkin gitu dari Tamrin untuk subsidi kuota? Mungkin kalau untuk terkait dengan pertanyaan ini, mungkin kakak nanti bisa koordinasi dengan prodinya aja ya untuk jawab pertanyaan itu. Jadi kita juga nggak bisa memberikan memberikan jawaban yang jelas juga, karena kita harus koordinasi dulu dengan prodinya. Mungkin kakak nanti bisa tanyakannya nanti sama prodinya. Oke, terus selanjutnya. Ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan, ada contoh Real real nggak? nggak? Tentang beasiswa yang sudah ada atau sudah pernah dilaksanakan kerjasama dengan universitas yang lain di luar negeri. Oke, mungkin saya bantu jawab dulu untuk yang di dalam negerinya gitu Iya. ya. Nanti yang di luar negeri akan disampaikan sama Bu Jem. Oke, untuk yang di dalam negeri sendiri, untuk mahasiswa baru ini kita punya program namanya beasiswa rapot dengan bidik misi Bu ya. Mungkin sekarang namanya bukan bidik misi, tapi sekarang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Memang itu peralihan dari bidik misi ke KIP itu, gitu. Sebenarnya sama aja prosesnya, penerimaan dananya sama, persyaratannya juga sama, gitu. Nah, tapi di kita memang ada untuk kuota bidik misi tersebut atau KIP tersebut, cuma memang untuk MH Tamrin ini kita belum bisa untuk memberikan kuota di Fakultas Kesehatan. Gitu. Jadi hanya untuk Fakultas Ekonomi, Komputer dan Pendidikan saja gitu. Mungkin nantinya kedepannya mungkin akan kita buka juga untuk kuota Fakultas Kesehatan, yaitu bisa juga memungkinkan seperti itu. Nah, mungkin Bu Jum bisa menjawab untuk yang Contoh real ya. contoh real untuk kerjasama, karena ada juga tuh Bu kemarin yang komen di flyer yang marketing kirim ke Instagram, katanya ada nggak sih kayak pertukaran mahasiswa ke luar negeri kayak gitu, terus kalau ada memang tuh jurusannya apa katanya. Oh gitu. iya. Oke teman-teman, pertanyaannya bagus ya. Beasiswa untuk yang ke luar negeri ini memang kemarin yang real kita sudah laksanakan itu beasiswa untuk pertukaran dosen. Jadi dosen kita kirim ke sana. Sementara kemarin kita kirim itu ke khusus ini untuk yang kesehatan loh ya. Untuk yang kesehatan dulu saya ngomong yang kesehatan nih. Kalau yang fakultas lain saya belum bicarakan ya. Jadi untuk kesehatan ini kita sudah kemarin melakukan workshop ya. Workshop alhamdulillah dapat kepercayaan 3 tahun berturut-turut ya mendapatkan beasiswa selama, jadi short course, modelnya short course ya, itu dosen-dosennya. Jadi kemarin itu kita prioritasnya ke dosen-dosen dulu. Jadi supaya dosen-dosen itu bisa mentransfer ilmu yang tadi didapat di sana dibawa ke sini untuk ke teman-teman semua nih nanti kalau jadi calon mahasiswa di kami. Nah, rencana memang ke depan kita sudah ada di MOU itu adalah benchmark, student benchmark. Jadi mahasiswa kita pertukaran pelajar. Yang kemarin kita realisasinya adalah mahasiswa dari Flinders University itu akan melaksanakan magang di tempat kita di sini. Jadi mereka datang ke sini. Kemarin itu rencana tuh 2 minggu ya, 2 minggu mereka akan praktek di Rumah Sakit Cilengsi punyanya Tamrin, Rumah Sakit Salemba punyanya Tamrin. Itu dua lokasi itu kita pakai untuk mereka magang gitu. Jadi pertukaran. Nah, dalam proses itu nanti ada interaksi, kami melibatkan mahasiswa dari kita di UMHT gabung dengan mereka, sehingga nanti mahasiswa yang tadi gabung dengan mahasiswa dari Flinders ya, kebetulan jurusannya jurusan keperawatan sama kebidanan ya, midwifery and nursing ya, itu baru 2 jurusan. Nah itu nanti akan dapat sertifikat tuh nanti yang ikut magang bareng dengan mahasiswa dari Flinders tersebut gitu ya. Kemarin kita sudah jadwalkan, tapi karena kondisi ada COVID seperti ini sempat kita pending dulu ya, melihat situasi dan kondisi baiknya bagaimana. Kita sudah menjadwalkan 2 kali, tapi karena tadi ada kondisi COVID, kemudian sebelumnya itu karena ada teror segala macam ya, yang kondisi Indonesia tidak aman, jadi mereka mengcancel keberangkatannya. Alasannya security ya, sekuritasnya. Jadi mereka sangat aware dengan sekuritas. Tapi kedepannya memang kita akan menjadwalkan bahwasanya kami akan melakukan pertukaran pelajar. Jadi modelnya short course gitu. Jadi pengenalan 2 institusi. Dengan Flinders University itu sudah kita ada MOU-nya loh ya. Jadi kita sudah ada MOU-nya. Kita sudah ada MOU, jadi jelas apa yang akan kita lakukan.
Kemudian yang kemarin itu kita ke Malaysia dengan Lincoln University. Itu baru dosennya aja kita kirim ke sana mengikuti conference ya di bidang penelitian. Jadi karya ilmiah ya. Jadi di sana presentasi dan kita juga dari sini kirim dosen beberapa orang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di sana. Dan responnya bagus ya. Nanti kedepannya kalau misalnya kita akan melanjutkan MOU, insya Allah untuk kegiatan mahasiswa kita bawa ke sana pertukaran pelajar itu akan kita lakukan gitu ya. Tapi karena kemarin itu kondisinya situasinya tidak memungkinkan, jadi sementara belum dilakukan. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah mengundang mereka dulu ke sini yang dari Australia itu ya, dari Flinders ya. Mereka datang ke sini nanti gabung dengan mahasiswa kita. Baru nanti habis itu kita tukar gantian gitu. Tapi karena belum terselenggara dari Australia ke sini, jadi kita belum lakukan. Tapi itu dari lo ya, nggak tepu-tepu. Nggak hoax berarti Bu ya? Betul, nggak hoax. Boleh ditambahin sedikit? Oke, boleh. Ya, jadi di sini juga ada fasilitas untuk mahasiswa yang udah daftar dan jadi mahasiswa di sini minimal itu menyelesaikan di tahun pertama, di semester 1 dan semester 2. Itu ada fasilitas dari Yayasan Beasiswa Jakarta khusus untuk mahasiswa yang domisilinya di DKI Jakarta. Jadi yang punya KTP-nya DKI Jakarta. Yang kedua itu ada namanya beasiswa aspirasi. Nah, yang ketiga ada beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik. Nah, ini persyaratannya itu untuk mahasiswa yang berprestasi, kemudian atas rekomendasi dari jurusannya. Nanti kalau misalnya kalian masuk ke S1 Kepidana, nanti akan kita rekomendasikan untuk mahasiswa yang berprestasi gitu. Oke, berarti untuk tadi beasiswa sudah ditambahkan sama Bu Feby, dan untuk Bu Jum juga sudah memberikan paparan untuk pertukaran mahasiswanya. Oke, nah terus untuk prospek kerjanya nih gitu, apakah ada MOU kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat, atau udah kerjasama ke rumah sakit atau puskesmas mana aja sih yang untuk S1 Kebidanan dan profesi ini? Kalau untuk prospek bekerja, kita utamakan dulu di 3 rumah sakit besar kita. Kita memiliki Rajak Hospital di Salemba, kemudian kita punya Rajak Hospital di Cilengsi, ada Rajak Hospital di Purwakarta, dan 10 unit pelayanan kesehatan yang diutamakan adalah lulusan dari prodi kita sendiri atau dari universitas sendiri. Itu nilai plus di Universitas MH Tamrin. Kemudian kita nanti akan untuk yang rumah sakit atau puskesmas terdekat, akan kita berikan informasi kalau misalnya di situ menerima lowongan. Yang paling kita utamakan adalah kita menerima lulusan dari universitas sendiri, seperti itu. Oke, berarti itu direkomendasikan dulu untuk 3 rumah sakit kita dulu berarti kayak. Tadi sudah dipaparkan sedikit sih sama Bu Feby, kita memang punya 3 rumah sakit milik kita sendiri ya Bu ya, di Salemba, Purwakarta sama Cilengsi. Mungkin memang dulu namanya rumah sakit MH Tamrin. Nah, sekarang kita sudah bertransformasi, berubah nama menjadi Rumah Sakit Abdurrajak, dan itu tersebar di Salemba, Purwakarta sama Cilengsi. Nah, nggak cuma rumah sakit aja, kita juga punya klinik ya Bu ya, klinik sendiri, klinik kecil itu sudah tersebar di Jabodetabek ya. Salah satunya ada di gedung kampus Universitas MH Tamrin. Jadi buat teman-teman kalau misalnya sakit, biasanya mahasiswa memang dia berobatnya di sini. Gitu. Oke. Tak tambahin dulu ya. Oke, boleh. Ini sebagai bentuk realistis nih. Tadi Bu Feby kan udah bilang tuh kalau kita akan mengutamakan 3 rumah sakit yang ada di Tamrin dulu untuk buka lowongan pekerjaan. Nah, sebagai bentuk real, setahun sebelumnya kami sudah melakukan rekrutmen calon pegawai ya, pegawai untuk di 3 rumah sakit dan 10 UPK. Nah, itu dilaksanakan di lantai 5 waktu itu. Mungkin teman-teman di sini yang udah alumni Tamrin, mungkin yang pernah ikut waktu kegiatan rekrutmen itu ya, mungkin bisa sharing tuh ke teman-temannya ya, bisa komen deh di sini ya yang pernah ikut rekrutmen itu loh kemarin di lantai 5. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan loh ya rekrutmen 3 rumah sakit dan beberapa UPK untuk merekrut tenaga-tenaga kesehatan ya. Nggak hanya bidan loh ya, perawat, analis, semuanya. Kemarin itu kita buka. Jadi ada di sana di aula perekrutannya. Jadi nggak
bukan maksudnya baru mau dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Nah, tahun depan kita akan laksanakan lagi. Jadi teman-teman saya tunggu untuk pendaftarannya. Oke, berarti untuk prospek kerja sudah ada kerjasama ya Iya. dengan rumah sakit MH Tamrin kita sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan rumah sakit instansi swasta ataupun pemerintah setempat. Iya. Terus plusnya kenapa harus jadi bidan itu, pertama kita bisa bekerja di fasilitas kesehatan umum yang tadi rumah sakit, puskesmas atau klinik swasta lainnya. Kemudian kita juga bisa buka praktek sendiri gitu. Jadi itu nilai plusnya. Kalau nggak mau bekerja di luar, oke, kita jadi pengusaha aja. Nah, gimana sih caranya jadi pengusaha? Nanti akan dipelajari di kurikulum S1 kebidanan. Oke, ya, sip. Mungkin untuk dari S1 kebidanan dan profesi ada yang mau ditambahkan atau enggak nih sejauh ini? Ya teman-teman semua, mudah-mudahan sudah paham ya dengan beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Itu siapa tuh, saya mau pindah prodi aja, ayo pindah ke sini ke S1 Kayaknya cowok, kebidanan. tapi Bu, Jangan cowok, tapi harus cewek loh. Kita belum buka yang cowok, bukannya yang cewek. Nggak apa-apa kalau mau pindah ya. Oke, ini ada yang nanya untuk soal gizi. Oke, gizinya kakak mau nanya S1 atau D3 nih kak? Karena kita di sini kita punya D3 sama S1 gizinya di sini. Untuk D3 gizi dengan S1 gizi sebenarnya sih tidak terlalu beda dengan persyaratannya S1 kebidanan ini. Tetap dia harus melalui tes kesehatan di sini ya. Tes kesehatannya harus di kampus ya, nggak bisa dari tempat yang lain atau puskesmas. Oke, ya S1 gizi ya. Oke. Tes kesehatannya harus di kampus. Kita di kampus untuk pendaftaran sendiri memang sudah mulai aktif buka pendaftaran. Mau secara offline di kampus boleh. Itu dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore Bu gitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar S1 kebidanan atau jurusan lain bisa datang langsung ke kampus secara offline, atau misalnya terkendala nggak bisa datang ke Jakarta karena surat izin keluar masuknya, misalnya kamu juga bisa daftar secara online-nya di register.tamrin.ac.id seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, sekolah di kampus kapan Bu katanya? Oh, sekolah di kampus. Kamu mau ke kampus ya? Kangen kampus kayaknya. Kangen ya, oh iya. Kangen sama kita apa sama kampusnya? Oke, yang sudah tes kesehatan, oke. Kalau sudah tes kesehatan berarti nanti kakak tinggal melakukan pembayaran selanjutnya, pembayaran DB, DPP dan BOP-nya. Oke. Untuk S1 kebidanan ada yang mau ditanyakan mungkin Bu Jum dari Fakultas Kesehatan? Iya, teman-teman yang sudah mendaftar di prodi S1 kebidanan segera daftar ulang ya. Kita sesuai dengan kalender akademik kan bulan September emang sudah mulai perkuliahan loh, jangan lupa loh ya. Tapi kalau daftar ulang itu harus dilakukan dari sekarang gitu ya. Jadi kalau sudah daftar langsung aja daftar ulang ya. Supaya kita bisa bergabung semuanya. Bujum nanti jangan lupa jam 3 ya. Ada schedule lain. Nah, kayaknya lain nih. Kayaknya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari saya. Untuk biaya S1 kebidanan nih, itu biayanya murah apa mahal nggak sih Bu di sini Bu? Aduh. Kita lagi buka promo besar-besaran. Oh, gitu. promonya besar-besaran gimana tuh Bu? Iya. Apa diskon 0% juga nih Bu? Sama Diskon. seperti pendaftaran Bu? Pokoknya kamu nyesel kalau nggak daftar tahun ini. Ingat ya, saya bilang penyesalan itu belakangan loh datangnya ya. Iya. Pertama tadi untuk yang pendaftaran kan ada free pendaftaran ya. Kemudian dana mahasiswa barunya itu sebesar 4 juta. Kemudian ada dana pengembangan pendidikan sebesar 5 juta. Nah, ini kalau misalnya kalian nilai rapotnya yang kelas 12 itu nilainya rata-rata 8,5. Dapat potongan biaya pendidikan sebesar 10% dari DPP. DPP itu barusan dana pengembangan pendidikan, yaitu 10%. Jadi dapat potongan 500.000. Kalau misalnya nilai rata-rata kalian 9, dapat potongan 20%. Kalau misalnya nilai rata-ratanya 9,5, dapat potongan 30%. Kalau misalnya nilai kalian sempurna atau 100, itu dapat potongan 40%. Kemudian untuk semesterannya atau biaya operasional per semester
itu sebesar 7 juta. Jadi dalam semester pertama aja kalian harus bayar 16 juta. Kalau kalian misalnya bayar lunas langsung, dapat potongan juga 500.000. Oke, berarti dapat cashback 500.000 Ya, rupiah dapat ya. cashback. Oke, dan apakah dari rincian biaya yang tadi sudah disebutkan itu sudah include kayak seragam, praktek, atau ada di luar itu ada? Udah. Jadi kalau misalnya nanti kalian masuk ke sini itu udah include sama 4 pasang seragam, kemudian dapat sepatu, jas lab, alma mater, sama kartu tanda mahasiswa. Nanti akan ada acara pengenalan program studi mahasiswa atau PPSM dan acara latihan dasar bela negara. Sama include. Ada ya. Oke, ini ada yang ditanyakan di sini. Apa tuh? Kak, maaf untuk kuliahnya di mana ya? Saya baru dari kliniknya Kak. Kalau Kakak jurusannya apa? Kayaknya nih yang satu gizi tadi yang tanya deh. Kalau yang S1 nanti gedung A Kak, yang tadi Kakak daftar di bawah di marketing nanti untuk yang S1 gizi kuliahnya di gedung A. Oke, terus ada yang nanya Kalau S1 untuk kebidanan, S1 sistem informasi kapan bawa berkasnya Kak? Kapan kamu bawa berkasnya kalau berkasnya sudah lengkap seperti ijazah, legalisin, cap basah ya ijazahnya. Biasanya sih ijazah tuh yang agak lama keluar dari sekolah. Jadi lengkapi dulu saja. Kita paling lama tuh pengumpulannya tanggal 30 Agustus kok ya. Oke, terus apa ada diskon Bu untuk perdana? Oke, tadi kita sudah sempat di awal diceritain ya untuk diskonnya itu untuk S1 kebidanan ini memang untuk biaya pendaftarannya kita potong menjadi Rp0. Jadi buat teman-teman yang mau daftar di S1 kebidanan khususnya ini ya, kita freekan atau kita nolkan untuk biaya pendaftarannya gitu. Jadi caranya adalah Kakak screenshot live sama kita di sini, nanti taruh di Instastory Kakak, tag sekolah SMA Kakak, lalu tag juga 3 teman rumah, mau teman rumah, mau teman sekolah, mau mantan, mau pacar, siapa kek? siapa aja pokoknya. Di tag 3 temennya, nanti kan nge-link tuh ke Instagram kita juga ya. Nanti Kakak daftar online, baru dapat potongan Rp0 gitu ya. Oke ya, teman-teman semua tolong diperhatikan ya. Tadi kan biaya tuh, saya udah bilang jangan menyesal ya. Biayanya benar-benar murah. Ya, kamu bisa cek di wilayah Jabodetabek. Ya, silahkan di compare. Ini biaya perdana kita murah. Kamu nggak akan nyesel ya. Jadi segera daftar ke sini, jangan lupa kan daftar nggak perlu datang ke sini, online bisa loh ya. Yang penting kamu daftar terus kemudian daftar ulang untuk memastikan bahwa kamu memang mau bergabung dengan kami gitu ya. Jadi biaya yang sudah disampaikan oleh Bu Feby tadi itu udah include 16 juta itu di awal loh ya. Di tempat lain nggak ada yang segitu loh. Cek kalau tidak percaya ya. Jadi kamu bisa segera bergabung ke kami ya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Desi, sama Bu Feby, potongan-potongan termasuk beasiswa. Ayo segera daftar ke sini bagi teman-teman yang baru lulus dari SMA, silakan daftar. Nah, kalau teman-teman yang lulusan SMA sudah bekerja, kemudian pengen kuliah, itu kami bisa ya, itu kami bisa. Selama pendidikannya sama dengan SMA yang sebelumnya. Mungkin nanti kalian jadi kelas sore kuliahnya, nggak kuliah pagi sampai sore, tapi kamu kuliahnya di sore hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pendidikannya SMA atau SMK sederajat, kamu mau kuliah S1 kebidanan, lagi kerja boleh loh ya. Terus kemudian kita di sini kan sekarang pembelajaran sesuai dengan peraturan menteri yang sudah dikeluarkan bahwa sampai ke tahun ke depan kita pembelajarannya menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan online loh ya, dengan online bisa. Jadi nggak perlu datang ke sini gitu ya. Itu kita fasilitasi semuanya. Jadi kalau teman-teman yang lulusan SMA sekarang bekerja mau melanjutkan ke S1 kebidanan itu bisa. Nanti ngambil kuliah kelasnya itu yang kelas sore ya. Bukan kelas pagi gitu ya, tapi pendidikannya sama, program sarjananya 4 tahun, kemudian nanti baru kita melaksanakan program profesinya 1,5 tahun. Gitu. Nanti di wisudanya di 4 tahun itu udah di wisuda ya, jadi untuk nanti profesi hanya sumpah profesi saja, tidak perlu wisuda lagi. Oke teman-teman ditunggu ya. Oke, ini ada yang komen ibu di sini.
Senin harganya naik, buruan daftar. Iya, Iya. benar banget. Itu siapa tuh namanya? Adi Suprianto. Ini kayaknya penggemar saya nih. Dari tadi tanya jam 3 terus sama saya. Kamu kalau mau ketemu saya sini, ayo. Sini. Bawa teman-teman kamu ke sini daftar. Adi Suprianto ya, di tag tuh, komen lagi silakan. Ini kayaknya ada fans saya nih di sini tuh banyak nih ya. Makasih ya sudah ikut bergabung di live IG saya. Nah, kamu kalau udah jadi fans begini, tolong ya Adi ya, kasih tahu dong teman-teman yang lain ya. Ada Bujum nanti live setiap hari IG-nya UMHT, Universitas Muhammad Hussein Tamrin. Oke, ini harga Senin harganya naik, buruan daftar. Oke. Harga untuk yang tadi Bu Feby sudah jelaskan itu nggak ada penaikan sama sekali. Cuman mungkin promo pendaftarannya aja ya. Selama live IG ini memang pendaftarannya kita rupiahkan ya. Tapi nanti setelah live ini selesai itu harganya normal, harganya 250.000 ya kan gitu. Jadi makanya ini kesempatan yang luar biasa banget buat teman-teman yang mau daftar saat live ini untuk S1 Kebidanan. Bisa dimanfaatkan banget untuk segera daftar gitu. Oke, mungkin kalau pindah jurusan gimana Bu? ini Dipo Abdul Rohim, fans berat ibu katanya. Ibu yang mana nih? Ibu ada 3 di sini. Dipo, tulis dong namanya. Ibu siapa? Di sini ada 3 loh nih. Ibu siapa? Baju apa gitu? Mencurigakan nih kayaknya nih. Oke, mungkin saya sedikit akan menjelaskan untuk yang bisa ditanya nih, nggak untuk S1 Kebidanan aja sih Bu, kadang-kadang ada yang juga tanya untuk jurusan lainnya. Iya. Katanya lulusan di sini tuh bisa langsung kerja nggak sih, walaupun kita nggak termasuk untuk S1 Kebidanan. Kalau S1 Kebidanan kan tadi sudah dijelaskannya sama Bu Feby ya. Nah untuk di fakultas atau di jurusan yang lain pun juga kita memang yaitu memprioritaskan 3 rumah sakit kita dulu ya dengan 10 unit UPK, karena di lingkungan kita sendiri aja tuh udah banyak banget lapangan pekerjaannya Bu ya gitu. Nah terus untuk biasanya untuk yang lulusan kita, wisudawan kita tuh rata-rata tuh sebelum mereka wisuda itu sudah biasanya udah pada kerja ya, udah pada kerja kan biasanya gitu. Nah jadi benar-benar teman-teman alumni kita tuh biasanya sebelum nerima ijazah tuh mereka biasanya tuh udah pada kerja duluan. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau daftar di MH Tamrin. Insya Allah berdasarkan dengan riset kita juga ya Bu ya, dengan kemahasiswaan juga, itu memang rata-rata alumni kita itu sudah bekerja sebelum mereka wisuda. Iya, kamu udah pernah dengar istilah izon nggak? Di izon itu sebelum lulus udah ada yang lamar duluan. Lamar ya, jangan salah ya. Apalagi prodi analis kesehatan. Wah, itu banyak yang sebelum lulus sudah di satu-satu ditanya-tanya, ini mau kerja di banyak banget. Terus kemudian teknik elektromedik nih. Ini pasti ada nih mahasiswa elektromedik nih, teknik elektromedik yang di sini nih, fans berat saya di sini kayak Mas Dipo tadi ya kayaknya. ya. Jadi khusus untuk di Fakultas Kesehatan, kalau masalah pekerjaan kamu gak usah khawatir deh ya. Pokoknya rezekinya lulusan alumni itu bagus-bagus semua. Kamu bisa lihat deh alumni-alumninya ya. Pokoknya kamu gak nyesel deh kalau gabung ke kita ya. Nanti kamu ketemu saya ya. Oke. Oke, mungkin Bu Feby mau menambahkan selain yang tadi dijelaskan? Nah, kan di sini sekarang banyak banget yang tanya, Bu, pendaftaran boleh online apa harus offline gitu. Nah, di sini kita bisa online juga. Nah, caranya pendaftaran online itu register.tamrin.ac.id, itu 24 jam, dan standby juga WA Universitas MH Tamrin di nomornya 08111735558 ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mau tanya apapun, kalau misalnya setelah live IG ini selesai kalian masih ada yang bingung-bingung, yang harus diperjelas lagi, lupa tadi mau nanya apa gitu, bisa langsung ke IG-nya atau ke WA-nya Universitas MH Tamrin. Nah, kalau offline bisa langsung datang ke kampus A di Jalan Raya Pondok Gede, kampus A nomor 2325 Keramat Jati, Jakarta Timur. Langsung aja ke marketing. Oke.
Ini ada yang nanya nih, tadi sebenarnya sih pertanyaan ini sudah dijawab sama Bu Feby. Ya. Jika D3 Kebidanan lanjut ke S1 MH Tamrin, memang untuk tahun ini kita memang belum bisa ya Bu ya? Belum tahun bisa. ini belum bisa untuk lanjut. 2023 Ya, kamu bisa gabung sama ya. kita. Insya Allah ya teman-teman, makanya Doain ya. Jadi mungkin kita perjelas lagi, mungkin untuk tahun ini sampai 3 tahun ke depan kita belum bisa menerima lanjutan dari D3 ke S1-nya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah D3 mungkin bisa menunggu dulu selama 3 tahun untuk bisa bergabung sama kita gitu ya Bu ya. Betul. Oke, nah ini ada yang tanya, MH Tamrin bisa pengajuan KJMU nggak? Oke, KJMU itu memang untuk negeri dulu Kak untuk saat ini. Nah, karena kita masih masih swasta juga, jadi memang untuk KJMU ini memang belum bisa kalau untuk dipakai untuk negeri swasta, jadi hanya bisa untuk negeri kayak gitu. Nah, terus untuk pertanyaan umum biasa nih selain kebidanan yang biasa ditanyakan sama marketing nih ya, sama saya sama tim marketing juga, itu biasanya adalah bedanya kelas reguler, karyawan, dan program ahli jenjang. Oke. Untuk program reguler itu adalah program dari SMA atau SMK sederajat atau MA ya, madrasah aliyah. Nah, itu yang disebut reguler. Nah, reguler itu biasanya pagi ya, kuliahnya pagi seperti S1 Kebidanan, dan profesi ini mereka ngambil yang reguler pagi karena memang pasarnya untuk yang fresh graduate ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang. Betul. Ya, kalau ada yang bekerja lulusan SMA Betul, boleh. Nah, oke, setelah itu ada karyawan. Nah, karyawan ini bisa dia lulusan dari SMA atau SMK sederajat yang memang kondisinya dia sedang bekerja gitu, sedang bekerja dan mau sambil kuliah. Nah, kita juga punya beberapa jurusan di Fakultas Kesehatan, Komputer, Ekonomi, dan Pendidikan yang melayani kelas karyawan tersebut ya. Kalau di Fakultas Kesehatan ada 2 jurusan, yaitu manajemen rumah sakit sama analis kesehatan. Oh iya, ini informasi yang sangat bermanfaat juga sih Bu, karena ketua program studi manajemen pelayanan rumah sakit ini memang sudah sounding ke saya, ke tim marketing, untuk melaksanakan 70% online dan 30%-nya offline. Jadi buat teman-teman yang mau meneruskan atau mau mengambil jurusan manajemen pelayanan rumah sakit, itu memang sistemnya 70% online dan 30%-nya offline gitu. Nanti informasi lebih lanjut bisa DM atau WhatsApp ke nomor marketing kita. Oke. Untuk program ahli jenjang ini adalah buat teman-teman yang sudah D3 mau ngambil S1 atau D4 ya, karena kita di sini kan ada S1 sama D4 ya. D4 itu adalah teknik elektromedik. Kalau dia sudah D3 di teknik elektromedik mau lanjut D4-nya, nanti itu namanya program ahli jenjang. Begitu juga yang sudah D3 mau lanjut S1 di kita ya, kita ada 3 program studi, yaitu kesehatan masyarakat, keperawatan, sama gizi ya. Itu nanti bisa masuk program ahli jenjang namanya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya buat teman-teman semuanya yang masih sering nanya nih, reguler, karyawan, sama program ahli jenjang itu apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, Bu Jo mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, itu ada pertanyaan tuh ya, katanya tadi kan udah ngomongin tuh dari D3 Kebidanan ke S1 Tamrin itu bisa apa enggak? Bisa. Ingat, bisa, bukan enggak. Tapi nanti tahun 2023 ya, gabungnya sama kita gitu ya. Berapa lama sih pendidikannya? Nah, seperti saya bilang, kalau D3 kan sudah menempuh 3 tahun ya. Mau level sarjana itu kan berarti butuh waktu 2 tahun untuk menyetarakan ya. Berarti udah 2 tahun tuh. Terus nanti butuh profesi lagi 1 tahun, jadi kurang lebih 3 tahun. Nah, 3 tahun itu sudah bisa ditempuh untuk yang nanti lulusan D3 Kebidanan yang mau upgrade pendidikan ke S1 Kebidanan ya. Jadi kamu tahapan akademiknya itu butuh 2 tahun untuk menyesuaikan jadi gelar sarjana. Kemudian nanti kamu di profesinya itu kan butuh 1 tahun ya. Kenapa? Karena kamu D3 Kebidanan kan sudah pernah pengalaman praktek tuh ya. Nanti itu kita bisa menyesuaikan gitu pendidikannya ya untuk hal itu. Jadi kurang lebih 3 tahun ya. Nanti misalnya ada waktu itu, ada toleransi dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya kamu nanti bisa menempuh 3 tahun itu untuk gelar sarjana dan gelar profesi kebidanan gitu ya. Ada yang nanya nih Bu,
bisa masuk profesinya aja nggak Bu katanya? Kalau masuk profesinya saja itu karena kita nih di sini kan program sarjananya akademik ya, bukan sarjana terapan. Jadi harus ada apa namanya? Matrikulasi. Matrikulasi. Biasanya ada matrikulasi baru nanti bisa gabung masuk ke profesinya gitu ya. Tapi nanti tunggu dulu loh lulusan. Tunggu lulusan dari S1 kebidanan. Baru nanti kamu bisa gabung di profesinya saja. Tapi tadi saya bilang kamu harus menyesuaikan dengan standar kurikulum di sini. Ini ingat sarjananya adalah sarjana akademik ya. Jadi kalau sarjana akademik itu ada beberapa mata kuliah yang mungkin kamu pernah sarjana terapan ya, sarjana terapan. Nah, di situ nanti ada beberapa mata kuliah yang mungkin harus disesuaikan, namanya konversi atau mungkin penyesuaian. Kita siapkan matrikulasi ya untuk penyesuaian. Nanti kamu bisa gabung di pendidikan profesi kebidanan. Tapi nunggu itu lulusan dulu ya, satu angkatan. Terus kemudian kita sudah punya itu baru kan kita bisa gabung ya di profesi. Ya, ini ada yang tanya tadi dia nggak sempat nyimak sedikit dengan KJMU. Oke, saya jawab dulu ya Bu ya. Ulang lagi pertanyaannya ya. KJMU itu memang saat ini untuk negeri aja, untuk bisa linknya. Jadi untuk yang swasta belum bisa menerima jadi KJMU dulu gitu. Cuma mungkin nanti berproses ya dengan sistem dari pemerintah juga, mungkin nantinya kita juga akan bekerja sama untuk menerima diri KJMU dulu juga gitu. Jadi untuk sementara memang KJMU untuk prioritasnya di negeri dulu Bu, seperti itu informasinya. Oke. Nah, ini ada yang nanya blended di sana itu apa ya Kak? Kalau blended learning itu apa ya Kak? MH Tamri ada kan? Ya, ada dong. Sekarang aja kita udah blended kok. Ya. Malah blendednya full 100% blended di rumah saja. Ingat tuh ya. Kamu tahu kan blended itu apa? Campuran, blend itu dicampur gitu ya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Nah, kerang itu bukan blended lagi, bener-bener online ya. Jadi saat ini ya syukurilah di kondisi saat ini. Jadi kamu bisa di rumah aja, tapi bisa kuliah dapat gelar loh ya. Iya. Keren kan? Oke, di sini ada yang nanya, kapan Bu ada S1 analis kesehatan? Ya mungkin nextnya kalau misalnya pasar di luar sana membutuhkan ya Bu ya. Oh iya, udah pasti. Kamu nggak usah nanya, kita udah nyusun proposal. Ini bocoran juga khawatir deh. Ini bocoran ya? Berarti ya Bu ya? Ini bocoran. Diingat loh ya. Ya, berarti setelah ada nanti S1 kebidanan dan profesi ini, berarti nanti nextnya ada S1 analis kesehatan. Nah, ini bocoran nih buat teman-teman semuanya nih, jadi udah bisa mempersiapkan dananya dari sekarang ya Bu ya. Oh iya dong, harus persiapan pendaftaran. Dan menjadikan salah satu kampus Universitas MH Tamri ini buat rekomendasi mereka daftar. Iya. Oh ya, kamu menyesal deh, saya udah bilang menyesal itu datanya belakangan. Iya. Kalau datanya awal itu namanya niat. Ada yang nanya, Bu, tes kesehatannya gimana? Saya udah daftar online. Kakak udah bayar pendaftarannya belum? Ya, kalau untuk sudah daftar online berarti kakak tinggal bayar pendaftaran 250.000-nya. Nanti bisa datang langsung ke kampus untuk tes kesehatannya di kampus ya. Di kampus A dari jam 9 sampai jam 3 sore, dari Senin sampai Jumat. Oke, sampai ketemu di kampus. Lalu ini ada nanya matrikulasinya berapa lama Bu? Yang mana itu? Ada yang nanya Fitri Fauzi. Matrikulasinya mungkin Pak, matrikulasi dengan tadi bidan itu. Ngetes ya. Hari gini ngetes. Matrikulasi disesuaikan dengan kurikulum ya. Karena S1 kebidanan dengan sarjana terapan itu tidak berbeda jauh. Apa namanya? SKS-nya, bobot SKS-nya. Bu Febi berapa? Kalau S1 kebidanan bobot SKS-nya? Bobot SKS-nya itu kita 145, dimulai dari semester 1 sampai semester 8. Itu belum nanti ditambah dengan profesi 40 SKS. Kalau sarjana terapan berapa? Sarjana terapan itu berapa SKS? Kalau kita akademik Bu. Yang sarjana terapan sekarang itu berapa SKS yang udah ada? Yang udah ada itu pada umumnya 144 itu di tahapan S1. Oh, nah hampir sama kan 144 SKS dan 145 SKS. Tapi mungkin ada beberapa mata kuliah yang tadi mungkin akan dikonversi. Jadi nggak banyak kok, paling matrikulasinya nggak nyampe berbulan-bulan, 1 bulan udah cukup. 2 mingguan lah matrikulasi itu biasanya. 2 minggu kita biasanya melaksanakan matrikulasi. Oke, jadi cepet lah. Ya, udah. Oke, terjawab ya berarti ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang tanya nih, Bu saya pengen daftar tapi saya di luar provinsi Jakarta, berarti kalau daftar online untuk kuliahnya bisa jarak jauh. Ya, kemungkinan besar memang kita akan melaksanakan jarak jauh betul, ya. Untuk pendaftaran kamu bisa daftar secara online dulu aja kalau kondisinya kamu
di luar kota, nanti setelah kamu pendaftaran, kamu bayar uang pendaftarannya, nanti dikonfirmasi ke nomor WhatsApp kita di nomor 0811 73 558. Sertakan nama kamu dan jurusan yang diambil apa, nanti kita informasikan secara detailnya untuk teknis selanjutnya seperti apa. Oke, mungkin saya mau tanya sedikit Bu. Banyak ada yang tanya di Tamrin di WhatsApp itu, bedanya akreditasi LANPTK sama BANPT itu apa sih Bu? Gitu, katanya bukannya sama, kok ini bukannya Fakultas Kesehatan tuh BANPT, LANPTK itu apa, dari mana, katanya begitu. Gitu Ya, bisa Ya. dijelaskan mungkin Bu Jum? Ya, oke, saya jelaskan ya. Jadi sebetulnya itu kedua lembaga yang disebutkan sama Bu Desi tadi itu lembaga akreditasi dua-duanya. Yang satu pemerintah, itu namanya BANPT tadi itu loh, itu pemerintah murni ya. Kemudian yang mandirinya itu tetap di bawah pengawasan pemerintah, yang mandiri itu yang disebut dengan LANPTKes. Kenapa LANPTKes itu disebut dengan lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan? Jadi khusus untuk pendidikan kesehatan saja, itu mandiri, dia sendiri menilai gitu ya. Jadi satu badan, satu kegiatan, satu peraturan dengan BANPT, tapi dia menyendirikan untuk melaksanakan kegiatannya. Tetapi dalam segi pelaporan dan kesamaan isi, baik itu penilaian, instrumen, semua sama dengan BANPT. Cuman karena kesehatan punya ciri khas atau ciri khusus dalam penilaian itu difasilitasi oleh LANPTKes. Jadi dua-duanya lembaga akreditasi loh ya, dua-duanya itu adalah lembaga akreditasi. Bukan salah satunya bukan lembaga, dua-duanya lembaga akreditasi. Kalau BANPT itu khusus menangani prodi-prodi yang jurusannya di luar kesehatan. Nah itu. Kalau LANPTKes khusus menangani prodi-prodi yang bidangnya kesehatan. Karena kesehatan itu banyak instrumen penilaian yang mungkin ya banyak pertimbangan lah, sehingga tidak bisa digabungkan di dalam BANPT. Dulu orang yang bergabung di LANPTKes ini dalam melakukan itu dulu di BANPT, cuman karena tadi melakukan mandiri, dia punya lembaga sendiri sehingga tadi naungannya sama. Hasilnya sama, tetap nilainya tadi saya bilang bukan A, B, C, tapi cukup, baik ya, baik sekali, unggul ya. Jadi sudah tidak dengan A, B, C. Jadi ada baik sekali, unggul ya. Kalau dulu kan sebutnya A, akreditasinya A, makanya namanya unggul gitu ya. Kalau B itu namanya baik sekali gitu ya. C itu baik ya. C itu baik. Maaf, tidak ada kata kalimat cukup, tapi baik. C itu akreditasi nilainya C itu sama dengan baik ya. Jadi cuma 3 itu doang kategorinya. BANPT maupun LANPTKes itu sama. Cuma secara prosedural dokumen, kalau kamu nih mau legalisir, ingat yang jurusan prodi kesehatan jangan ke BANPT, datangnya ke LANPTKes, karena mereka lah yang mengatur regulasi untuk perguruan tinggi kesehatan. Jadi akreditasi khusus untuk kesehatan itu ciri khasnya adalah LANPTKes, lembaga yang menilainya. Jadi bukan BANPT, tapi secara koordinasi itu jadi satu kesatuan. Jadi tadi kalau misalnya universitasnya akreditasi, siapa sih yang menilai, LANPTKes apa BANPT? Itu sudah otomatis BANPT ya, bukan LANPTKes, karena dia secara keseluruhan, tidak hanya kesehatan. Mungkin itu bisa jadi informasi buat teman-teman yang masih galau ya, yang menanyakan tentang lembaga akreditasi. Oke. Ya, mungkin itu saja dari kita untuk live hari ini. Mungkin nanti kita ketemu lagi di live selanjutnya. Nanti kalau ada informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan via DM atau via WhatsApp, atau kakak mau datang langsung ke kampus juga boleh ya. Itu saja dari kita semuanya. Terima kasih sudah ikut dalam Instagram kita, live Instagram kita hari ini. Nanti dilanjutkan di DM ya Kak. Terima kasih. Komen jangan lupa. Jangan lupa daftar. Sama daftar ulang. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada video kan?